2024. Saya selaku moderator akan membacakan penjelasan sesi dalam debat ini sebagai berikut. Untuk sesi pertama, seluruh kandidat mendapatkan pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang berada di dalam amplop tersegel yang sudah dirumuskan oleh tim formatur. Waktu yang disediakan 15 menit untuk masing-masing para kandidat. Untuk sesi yang kedua, para kandidat disilahkan bertanya kepada kandidat lainnya, yang dimana pemilihan kandidat diatur dengan cara memilih menggunakan media yang sudah disediakan. Para kandidat terpilih disilahkan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kandidat penanya, dan jawaban dari kandidat. Untuk sesi yang ketiga, masing-masing kandidat akan diberikan pertanyaan yang sama dari amplop yang tersegel kemudian yang disediakan. Oleh sebab itu, para kandidat diharapkan mendengarkan dengan seksama jawaban 10 menit yang dibagi menjadi 2 waktu per 5 menit. Untuk sesi keempat, para kandidat ini mematuhi tata tertib yang ditetapkan. Sebelum dimulai debat terbuka pemilihan umum Ketua Asosiasi HMDGA. Yang keempat, kandidat tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang bersifat menyerang personal kandidat lainnya. Yang kelima, pertanyaan antar kandidat harus seputar tema dan jalannya pertanyaan sudah diatur oleh moderator atau teriakan selama debat berlangsung. Yang kedua, pendukung tidak memprovokasi kandidat ataupun pendukung lainnya. Yang ketiga, moderator berhak memperingatkan dan mengambil tindakan untuk mengeluarkan pendukung yang dianggap tidak mematuhi tata tertib. Yang keempat, tolong kepada seluruh para hadirin untuk dapat men-silent ponselnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Alhamdulillah sudah mendengar semua. Ya, perkenalkan nama saya Hendro Iwan Pradito, SDMM. Saat ini saya bekerja di PT Bukit Mulia Jaya sebagai HR Manager. Kemudian karir saya sebetulnya di HR sudah dimulai sejak tahun 2007. Sudah cukup lama saya di bidang ke HRD. Saat ini saya mencalonkan diri sebagai Ketua Asoka Karawang periode 2001-2024 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apa yang kami tawarkan sebetulnya adalah berdasarkan dari pendengaran atau kami mendapatkan input dari beberapa atau dari sebagian anggota asosiasi. Maka kami mendasari visi misi ini dengan 4 hal, yaitu kami sebut dengan care. Itu dalam bahasa Indonesia adalah peduli. Karena melalui kepedulian inilah kami bisa meresapi sebetulnya apa yang menjadi apresiasi dari anggota-anggota yang ada di Asoka ini. Ya. Maka visinya adalah menjadi wadah bagi para HRD dan GA Karawang agar menjadi sebuah organisasi atau asosiasi yang mempunyai karakter supaya di depan hari asosiasi ini bukan cuma organisasi yang sifatnya adalah fisik, ya, tetapi menjadi rumah bagi kita di mana rumah tersebut akan diperlihatkan peta helixnya pemerintah. Ya, itu yang menjadi visi dan misi kami. Terima kasih. CHMM CCA tepat tanggal lahir Palembang 2 Oktober 1970, alamat Purwadana Karawang, pendidikan Universitas Trisakti, jurusan Biologi, Jakarta 1990-1991 S1, Universitas ARS Internasional Bandung S2 Master STM,
2018-2020. Yang ketiga, Universitas Borobudur S3 jurusan Ekonomi Jakarta, baru masuk 2021 sampai sekarang. Saat ini beliau bekerja di BMJ Paperpack sebagai HR Manager. Sedikit dari CV dari Bapak nomor 1 yang dicukupkan sekian. Untuk selanjutnya ada puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali rezeki yang tidak mampu kita hitung, dan tak lupa pula kita mengucapkan mengirim salawat dan salam pada junjungan baginda kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi umat yang kelak di yaumil akhir mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Yang saya hormati Bapak Pembina, yang saya hormati tim formatur, yang saya hormati rekan-rekan seprofesi HR, GA yang ada di Kabupaten Karawang, yang saya hormati MC, dan yang saya hormati pembawa acara. Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini, adalah satu keistimewaan yang Allah telah berikan kepada kita, karena kita masih berada di generasi milenial, di mana mindset kita dituntut untuk motoriknya betul-betul bekerja untuk menghadapi era sekarang ini. Saya sedikit memperkenalkan, walaupun dari pagi masuk ruangan sudah, dan yang ada audiens di sini juga semua udah paham siapa saya sebenarnya. Saya Fajar Mahmud, berlatar belakang praktisi sesungguhnya. Akademisinya itu mengikut karena kebetulan terlahir dari seorang tentara angkatan darat yang berpangkat sersan bapak saya, sehingga terbalik. Saya kerja dulu baru kuliah, dan kebetulan saya kuliahnya di Jakarta, dan sekarang sedang berdisertasi berdarah-darah dengan jurnal terindeks Fokus di UPI Bandung, bareng bersama Ibu MC, dan sesungguhnya seangkatan juga rupanya sama saya. Beda fakultas tapi tidak ada masalah itu. Ya, asal jangan kaleng-kaleng. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, visi misi saya sungguhnya sangat sederhana. Bagaimana kita membentuk loncatan jauh menghadapi tantangan yang sangat besar. Sebagai HR, ya sebagai praktisi MSDM, jangan katakan Anda kompeten ketika Anda tidak mampu mengkompetenkan orang lain. Itu sungguhnya. Kompetensi ini di hamparan Indonesia hari ini tidak cukup lagi dengan kita hanya memikirkan perut sendiri, nggak bisa. Tapi bagaimana kita membuka lebar link and match konektivitas kita, baik di dalam Kabupaten Karawang, provinsi, nasional, bahkan ke luar negeri. Karena hari ini kita adalah penduduk dunia, bukan lagi Karawang saja. Makanya mohon maaf, dari pertama 02 itu pendaftar pertama dan dia solo karir. Kenapa demikian? Saya berada di komunitas saya nggak perlu memerlukan seperti politik itu, enggak. Saya praktisi, saya murni praktisi, sehingga bagaimana Asoka ini menjadi pilot project asosiasi HR di bangsa ini. Itu penting. Bagaimana HR ini menjadi percontohan semua asosiasi MSDM yang ada di bangsa ini. Itu semangat yang bergelora yang saya miliki. Dengan cara-cara apa? Di bawah-bawahnya ada misi kita, bagaimana link and match yang saya dalam disertasi saya, Bu MC, Dadidu Dedo, link and match antara dunia akademisi, dunia industri, dunia usaha, dunia entrepreneurship, dan dunia organisasi. Kata Pak Menteri Hanif, hari ini nggak mampu lagi orang maju kalau hanya punya skilling satu. Maka harus ada skilling, harus ada upskilling, lalu ada reskilling. Itu penting. Ketika nggak dimiliki itu, kita akan mau kemana bingung pastinya. Olehnya itu 02 memiliki semangat yang langit dan bumi berapi-api. Tidak ada lain hanya untuk memajukan Asoka ini menjadi pilot project. Paling tidak 3 tahun saya berada di Asoka, mau saya jadi ketua, mau wakil ketua, mau tidak jadi apa juga, kita bertandang ke istana.
Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak nomor 2, nama kandidat Dr. Haji Fajar Mahfud SPMM, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, tanggal 15 November 1976, alamat Teluk Jambe Timur Karawang, pendidikan STIE Gotong Royong Jakarta S1 2006-2010, jurusan manajemen, STIE Pengembangan Bisnis dan Manajemen Jakarta S2 2010-2012, jurusan manajemen. Yang ketiga, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung 2019 sampai sekarang, jurusan manajemen. Saat ini bekerja di PT Universe Indonesia sebagai HRD/DA Senior Manager. Terima kasih. Sekian dari pemaparan nomor 2. Yang selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berdiri karena aturannya berdiri ya. Saya mengikuti fatsun terhadap aturan nomor 1 nomor 2. Yang saya hormati dan saya banggakan, ya, Bapak Pembina, kemudian rekan-rekan, para sahabat calon 01, 02, 03 yang saya hormati dan saya banggakan. Bapak kita, Bapak Ketum, Bapak Heri yang berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini. Aplaus buat beliau. Yang terhormat dan saya banggakan juga, ya, para tim pendukung, tim sukses relawan, wabil khusus kepada tim formatur, ya, yang telah berjibaku meluangkan waktu sehingga, ya, terjadilah hari ini dalam kerangka acara debat terbuka para kandidat yang luar biasa. Kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Kang Adit dan jajarannya. Aplaus buat beliau. Baik, karena waktunya sangat terbatas, saya juga ingin menyampaikan tadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh tim moderator, bahwa perkenalkan, nama saya Arif Dianto, bekerja di PT Indopart Perkasa Purnama Karawang di Conai, terus sebagai manajer HRD, GA dan legal, ya. Profesi di luar adalah advokat, ya, konsultan hukum, kemudian juga praktisi HRD, jurnalis di 10 media online. Dan mohon izin, ya, tadi banyak yang bertanya latar belakang saya. Memang sebetulnya, ya, tahun 2002 saya diserikat. Tukangnya demo saya dulu, ya, tukangnya demo saya. Hanya bergeser setelah tahun 2015 saya ditarik di manajemen. Ya, mulai tahun 2017 sebagai pelaku usaha, menjadi bagian dari pengusaha, ya. Dan syukur alhamdulillah ketika masuk di organisasi asosiasi HRD dan GA Karawang yang merupakan organisasi nirlaba tanpa profit, ini yang menjadi, ya, motivasi saya. Kemudian menyerap teman-teman di sejumlah perusahaan senior-senior, akhirnya saya dengan sukarela ingin mendaftarkan menjadi dalam peralatan ini. Harus ditata dengan bijak dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Sebelum saya membacakan visi misi, karena saya orang hukum dan saya harus bacakan karena ini hasil kerja tim, ya. Saya pun tidak melihat, ya, bahwa yang lain ada kelemahan, tidak. Kandidat adalah bukan pesaing. Kandidat semua adalah sahabat kami semua. Tanpa beliau-beliau hari ini perhelatan yang sangat mulia ini tidak akan terjadi. Ya, saya juga
menyampaikan banyak bersyukur kepada Pak Hendro, Pak Haji Pajar, dan Pak Puan yang senantiasa menjalani alur proses yang diselenggarakan oleh tim formatur. Sekali lagi saya izin, karena saya orang hukum ya, saya harus bacakan ya, meskipun saya hafal, tapi sebagai bukti bahwa saya ingin menginvestasikan sesuai dengan apa yang digariskan oleh tim. Praktisi HRD dan GA ya, yang profesional dalam memajukan kompetensi SDM dan harmonisasi hubungan industrial di Kabupaten Karawang. Sekali lagi, satu, terciptanya pengembangan. Sudah habis. Berapa menit, Pak? 5 menit lewat 1 detik. Siap, makasih. Semangat kali, izin. Bapak, sedikit saya akan membacakan CV beliau. Nama Bapak Arif Dianto, SH, CHRM. Tepat tanggal lahir Karawang 10 April 1972. Alamat Kota Baru Karawang. Pendidikan terakhir SPH Purnawarman, S1 Ilmu Hukum Purwakarta. Saat ini beliau bekerja di PT Indoblat Perkasa Purnama Karawang sebagai HRD GA Legal Manager dari 2016 sampai sekarang. Terima kasih Bapak pemaparan yang telah Bapak berikan. Selanjutnya kepada kandidat 4 disilakan untuk menjelaskan visi misi dan memperkenalkan diri. Waktu 5 menit. Terima kasih. Dan para sahabat pejuang kompetensi HR yang hadir secara langsung maupun dimanapun Anda berada, salam kompetensi dari kami 04, insya Allah tepat. Perkenalkan, saya dari 04 Fuad. Nama lengkap Fuad Hasim. Saya sekarang bekerja sebagai HR Manager di PT MIM. Kemudian tentu kami pun dari 04 memiliki visi dan misi di dalam proses pencalonan ini. Para sahabat HR yang saya hormati, termasuk tidak lupa izin sahabat saya Pak Hendro, para calon ya, Pak Hendro, Pak Haji Pajar, Pak Arif Dianto, bahwa kami melihat Asoka ini sudah didirikan oleh para pendiri dengan perjalanannya saat ini sudah berhasil sampai pada tahap pengakuan baik secara lokal maupun secara nasional. Terbukti dengan apa? Yaitu keterlibatan di dalam program-program pemerintah yang berhubungan dengan kompetensi, khususnya mendukung program pemerintah di dalam salah satunya adalah sesuai visi pemerintah yaitu SDM unggul Indonesia Maju. Kita terlibat di sana. Lalu kemudian kita harus melanjutkan ini, ya, sehingga tidak berangkat lagi dari nol. Oleh karenanya kami memiliki visi yaitu menjadi wadah praktisi yang berkembang, maju dan berkontribusi. Kita tidak akan maju kalau tidak mengembangkan diri, ya. Setelah kita maju, kita harus berkontribusi. Sebaik-baik manusia adalah yang manfaat untuk orang lain. Itu sebagai prinsip dari kami adalah seperti itu, ya. Kemudian untuk mewujudkan visi tadi, tentunya kita harus melihat hierarki daripada organisasi Asoka ini. Yang pertama bahwa Asoka berada di Kabupaten Karawang yang secara histori, secara tutorial, ya, kita memiliki ada wilayah beberapa kawasan, ya, ada kawasan Kujang, Indodaisi, Surya Cipta, KIP, KIC, dan perusahaan-perusahaan idola. Itu adalah secara struktur wilayah di bawah Asoka. Ya. Kemudian kita harus mengoptimalkan partisipasi daripada semua elemen tadi. Lalu di luar kita memiliki pihak-pihak yang bersifat
pemerintah itu memiliki elemen di mana salah satu isu yang sekarang adalah pengangguran. Kita memiliki korelasi terhadap anak-anak yang masih di jenjang pendidikan. Oleh karenanya, kita harus meningkatkan daya saing sumber daya manusia di khususnya Kabupaten Kerawang melalui kerjasama dengan sekolah-sekolah. Dan ingat bahwa agar kita berkembang dan maju, kita juga harus terus mengembangkan anggota-anggota kita yang terdiri mulai dari level manajerial, mungkin ada beberapa di director, sampai dengan level staff. Melalui apa? Ya, melalui yang sekarang sudah digencarkan oleh pemerintah, yaitu kompetensi, tersertifikasi ya melalui uji kompetensi. Dan kita memiliki sumber daya yang sangat banyak di sini. Melalui berbagi saja, ya kita akan lebih optimum dengan berbagi secara best practice. Ya, teman-teman kita dengan keunggulannya masing-masing, ada di bidang legal, di bidang mungkin development, di bidang remunerasi, di bidang strategis dan sebagainya, itu kita saling berbagi sehingga sebagai modal kita untuk tersertifikasi. Ketika seperti itu, sertifikasi bukan hal yang menakutkan dan semuanya bisa. Dan kita punya teman-teman yang sudah asesor yang siap mengantarkan ke sana. Mohon maaf, Bapak, Ya, makasih.